Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kami percaya bahwa kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada saat ini Bapak Ibu kita kembali lagi bertemu di dalam renungan harian Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 April 2023. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menyerahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah terhadap diri kami masing-masing, di mana Tuhan memberikan kami hari yang baru pada saat ini. Tentu Tuhan, hari ini menjadi hari yang penuh pengharapan bagi kami, sehingga kemanapun kami akan melangkah, melakukan segala aktivitas kami, tolong Tuhan berkati kami, jagai kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan segala kegiatan kami dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Untuk itu berikan kami kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya pernah membaca sebuah ilustrasi. Begini kisahnya. Ada seorang peternak yang mau menjual kudanya. Dia mengatakan kepada salah satu pembeli begini, "Pak, belilah kuda saya, sebab kuda saya adalah kuda Kristen." Terus si bapak orang kaya ini yang mau membeli ini tertarik. "Kenapa kau mengatakannya itu kuda Kristen?" Nah, lalu si peternak ini menjawab, "Begini Pak, saya sudah melatih kuda ini supaya turut dengan tuannya. Dan suatu nanti ketika Bapak menunggangi kuda ini, maka Bapak akan bisa memerintah dia untuk berhenti dan maju." Terus si yang mau membeli ini mengatakan, "Bagaimana caranya?" Datang si peternak ini, "Seperti yang saya katakan Bapak, kuda ini adalah kuda Kristen. Maka karena dia adalah kuda Kristen, maka saya sudah mengajarkan kepada dia, ketika kita mau maju saat menungganginya, cukup kita bilang saja, 'Puji Tuhan,' maka kuda itu akan maju. Dan ketika kita mau berhenti, kita cukup bilang saja, 'Haleluya,' maka kuda itu akan berhenti." Lalu si pembeli ini tertarik dan membeli kuda ini. Setelah dia membawa ke rumahnya, dia menunggang kuda ini. Dia rencana mau keliling-keliling jalan-jalan di sekitar pekarangan rumahnya atau ladangnya. Dan ketika dia mau berangkat, sudah menunggang kuda ini, dia mengatakan, "Puji Tuhan." Lalu kuda ini berjalan, berlari, terus membawa si penunggang ini atau orang kaya ini. Tiba-tiba Bapak, Ibu, Saudara-saudari, secara tidak dia sadari bahwa perjalanannya dengan kuda ini sudah di tepi jurang, dan kuda ini tidak menunjukkan tanda-tanda mau berhenti. Dan si penunggang ini gelisah. Lalu dia ketakutan, dia lupa password tadi. Dia secara spontan dia mengatakan, "Stop, stop, stop, itu jurang, stop," katanya. Si kuda ini tidak mau berhenti.
Dia terus berjalan dan berlari membawa si penunggang kuda ini, orang kaya ini. Lalu dia teringat, oh bukan kata stop, tetapi haleluya. Langsung dia katakan haleluya. Terus kudanya berhenti. Setelah berhenti, dia menyadari hampir saja. Dia mengatakan dia mengatakan hampir saja kami celaka. Saya mau celaka karena saya hampir lupa. Ketika saya mengatakan stop, rupanya yang harusnya saya bilang adalah haleluya. Puji Tuhan, saya selamat. Setelah si kuda mendengar kata puji Tuhan, secara spontan dia maju lagi. Terus dia jatuh ke jurang bersama tuannya ini karena dia mendengar kata puji Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dari cerita itu dapat kita ambil hikmahnya. Yaitu segala yang namanya nama Tuhan kita tidak boleh dipermain-mainkan. Tidak boleh kita dengan sembarangan untuk menggunakan nama Tuhan kita. Karena di hukum Taurat ketiga kita juga diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menyukai orang yang menyebut namanya sembarangan, sebab dia akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Untuk kode sebagai kode atau sebagai password untuk binatang, saya merasakan atau saya berpendapat itu kurang bagus, Bapak Ibu saudara-saudari. Ada banyak lagi kode-kode atau banyak lagi perkataan kalimat yang mau kita ajarkan kepada peliharaan kita supaya mereka mengerti. Bapak Ibu saudara-saudari, kita kembali kepada nats kita hari ini. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, nats ini Paulus menginginkan kita untuk setiap perkataan kita, untuk setiap perbuatan kita, marilah kita lakukan hanya di dalam nama Tuhan. Tujuannya apa? Sebab orang yang melakukan sesuatu tidak di dalam nama Tuhan, itu akan menimbulkan kesombongan, itu akan menimbulkan kecongkakan, itu akan menimbulkan tinggi hati. Ketika seseorang berhasil dari dirinya sendiri, maka dia akan lupa kepada Tuhan. Itu bukan ciri khas dari orang yang sudah dipanggil, sudah menjadi manusia yang baru, tidak menunjukkan ciri orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan begitu juga dengan ketika kita berkata-kata atau melakukan sebuah perkataan tidak di dalam nama Tuhan, maka yakinlah perkataan kita itu akan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan nama Tuhan. Perkataan kita itu akan menonjol kepada diri kita sendiri, di mana kita akan menunjukkan sikap tinggi hati, atau kita juga bisa salah dalam mengatai orang. Untuk itu segala perkataan itu baiklah di dalam nama Tuhan, sebab nama Tuhan itu penuh kuasa, penuh keselamatan, penuh kekekalan, Bapak Ibu saudara-saudari, penuh dengan pemaafan, di mana nama Tuhan itu adalah sungguh mulia dan sungguh mampu untuk menyelamatkan kita, sungguh mampu menjadi pengantar permintaan kita dan ucapan syukur kita kepada Bapa di surga atas segala apa yang kita sudah terima, yang kita sudah capai di dalam hidup kita ini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah segala perkataan, segala perlakuan kita lakukan di dalam nama Tuhan. Itu adalah ciri khas orang yang sudah dipanggil dari dunia kegelapan menjadi ke dunia terang, atau itu adalah ciri khas orang manusia yang baru. Kita telah menjadi manusia yang baru. Baru saja Bapak Ibu saudara-saudari kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, dan baru saja kita menerima perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus di gereja hari Jumat yang lalu. Itu menandakan Bapak Ibu saudara-saudari, segala dosa kita, segala pelanggaran kita sudah dihapus, dan sekaligus mengingatkan kita sebagai manusia yang baru, maka kita harus mampu membedakan mana itu dosa, mana itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam berdoa pun saya seringkali mendengar doa kita tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini seringkali orang berdoa menutup doanya dengan haleluya. Saya tidak tahu atau saya kurang paham betul mengapa banyak orang menutup doanya dengan haleluya.
Sementara arti haleluya adalah lepaskanlah kami. Lepaskanlah kami, selamatkanlah kami. Itu kata selamatkan itu Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam doa kita pasti kita sudah katakan. Karena kita selalu meminta pengampunan dosa, penghapusan dosa. Hapuskanlah dosa kami Tuhan. Itu selalu kita ungkapkan di dalam doa kita. Dan sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kita dengan doa Bapa kami, yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, di sana kita menutup doa kita hanya di dalam nama Tuhan, yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang kita minta di dalam Bapa, kita mintalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang kau inginkan dari Bapa, mintalah di dalam namaku. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan Paulus. Itu yang diajarkan. Segala yang kita inginkan dari Tuhan, marilah kita minta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu selalu kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Itu kita bilang. Dan akhir-akhir ini orang menambahi, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu yang sering kita dengar. Di hari ke depan atau Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah dulu kita menyimak kembali atau berkumpul kembali apa fungsi daripada haleluya itu. Apa fungsi daripada kata haleluya itu? Saya rasa kita sering mengungkapkan kata haleluya ini, bahkan kita dengungkan, kita nyanyikan, artinya kita meminta keselamatan, kelepasan dari Tuhan, bukan sebagai penutup doa. Untuk itu saya mengusulkan di hari-hari ke depan, marilah kita memaknai doa kita itu dengan benar. Karena doa kita itu kita sampaikan hanya di dalam nama Tuhan, maka itu yang menjadi penutup, tidak ada kata haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali ke dalam nas ini. Lakukanlah segala perkataan dan pekerjaan kita hanya di dalam nama Tuhan. Itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa sebagai manusia yang baru, sebagai manusia yang sudah dilepaskan dari perbudakan dosa, dari kematian, maka orang seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari salah menggunakan keselamatan itu. Orang seringkali menonjolkan keangkuhannya sebagai manusia yang baru. Artinya ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi penderitaan, seolah-olah penderitaan itu sepenuhnya berasal dari Tuhan. Kita tidak sadar bahwa ada beberapa banyak penderitaan yang diakibatkan oleh diri kita sendiri, yang diakibatkan oleh yang datang dari dalam diri kita sendiri. Artinya ketika kita tidak bisa menjaga mulut, lidah, dan kita tidak bisa menjaga mata, dan begitu juga semua tubuh kita ini, artinya itu akan mendatangkan kesulitan juga. Tidak sepenuhnya dari Allah. Orang pada saat ini seringkali ketika dia di dalam kesusahan, malah dia berbalik dari Allah. Bukan malah semakin dekat dengan Tuhan, bukan malah semakin berlutut menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bukan, tetapi malah menghindar, menjauhi Tuhan dengan alasan penderitaan yang dia hadapi pada saat ini. Itu adalah salah. Itu bukan sebuah tipikal dari orang-orang Kristen yang percaya. Tetapi itulah tujuan daripada nas ini. Ketika kita dalam perkataan kita lakukan di dalam nama Tuhan, dan perbuatan kita di dalam nama Tuhan, maka yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudari, secara sendirinya kita akan terlepas dari yang namanya dosa, dari yang namanya kejahatan-kejahatan. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan, bahkan perbuatan itu di dalam nama Tuhan, berarti ketika kita melakukan perbuatan itu di dalam nama Tuhan, Tuhan tidak menginginkan perbuatan-perbuatan jahat, maka itu akan kita hindarkan. Begitu juga dengan perkataan kita. Kalau kita sadar bahwa perkataan kita hanya di dalam nama Tuhan, maka Tuhan tidak menyukai, tidak menginginkan perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang jahat, yang menjatuhkan martabat orang, bahkan yang menimbulkan fitnah-fitnah bagi orang. Tuhan tidak menginginkan itu. Ketika kita mau menuruti perintah Paulus untuk setiap perkataan kita dan perbuatan kita di dalam nama Tuhan, maka secara sendirinya itu akan membawa kita, diri kita, perlakuan kita, perkataan kita sejurus dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari,
segala perkataan, segala perlakuan kita, marilah kita lakukan hanya di dalam nama Tuhan. Sambil melalui nama Tuhan kita mengucapkan terima kasih, puji syukur kepada Allah Bapa di surga yang telah memberikan kita begitu banyak karunia, terlebih yang memberikan kita keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Itu harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, yang sering bersyukur, banyak-banyak bersyukur, walaupun ada kerikil-kerikil kehidupan, walaupun ada kesulitan-kesulitan yang menerpa kehidupan kita, itu tidak sebanding dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, yaitu berkat yang melimpah. Semoga kita dikuatkan, dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk berperilaku sesuai dengan firman-Mu, di mana di dalam kehidupan kami sehari-hari kami akan melakukan perbuatan dan perkataan kami hanya di dalam nama-Mu. Karena kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan ada keselamatan, di dalam nama Tuhan ada pembebasan, karena di dalam nama Tuhan ada mujizat yang akan memberikan segala apa yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya, Allah Bapa di surga, seluruh jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dan begitu juga di seluruh dunia ini. Biarkan sukacita bagi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka pada saat ini beraktivitas, biarkan mereka beraktivitas dengan penuh sukacita dan penuh semangat yang dari Tuhan, supaya mereka melimpah berkat dan lindungi, berkati Tuhan, jauhkan seluruh jemaat-Mu dari mara bahaya dan juga dari kesakitan. Berkatilah anak-anak-Mu juga yang duduk di bangku sekolah di tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, agar mereka terus berlari dan berlari mengejar apa yang mereka cita-citakan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan turut campur tangan di dalam perjalanan hidup kami akan mampu melakukan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati kita. Horas.